Hai gengs, apa kabar? Sudah lama ya aku tidak buat video. Aku hari ini membuat video untuk update kehidupan. Kebetulan anak-anakku sudah bukan sudah tidak di rumah, tapi sedang tidak di rumah. Mereka pergi keluar. Hari ini hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025. Ya gitu deh. Buat teman-teman yang merayakan puasa, selamat berpuasa, semoga puasanya lancar dan penuh berkat. Oke. Video kali ini aku bertujuan untuk mengupdate apa yang sudah terjadi dari video terakhir kemarin sampai ke sekarang ya. Video terakhir itu aku update cara belajar supaya bisa lulus RN dan apa yang aku lakukan. Ini RN maksudnya RN Registered Nurse di Amerika ya. Aku kenapa suka sharing ini video, mungkin orang bilang, kamu kayaknya kayak orang ini aja, biasa aja deh, jangan lebay ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi sebagai salah satu orang yang dulu galau menikmati gaji di Indonesia dengan gaji yang sangat menurut aku cukup sih sesuai dengan standar Indonesia, tetapi kalau kita mau lebih maju lagi, mau hidup lebih baik lagi, itu tidak cukup ya. Jadi ya aku merasakan itu, jadi aku berpikir nggak ada salahnya kan aku punya informasi ini, kenapa aku tidak berbagi kepada kalian gitu. Mungkin ada yang tertarik atau mungkin punya cita-cita suatu saat ingin jadi perawat, kenapa tidak gitu ya. Oke, kita langsung ke videonya saja. Jadi buat latar belakangnya teman-teman, aku akan perkenalkan diri lagi. Namaku Elizabeth. Aku itu lulusan sekolah Akper dan juga S1 keperawatan di Indonesia. Lalu aku di tahun 2009 aku pindah ke Jepang ya, 2008 akhir 2009 aku pindah ke Jepang. Aku kerja, aku join di EPA program. Jadi program, mungkin banyak yang tahu EPA, program EPA. Jadi perawat yang ingin jadi perawat Indonesia yang ingin jadi perawat di Jepang ada kesempatan untuk kerja di sana, tapi awalnya kerjanya sebagai nursing assistant, jadi pembantu perawat. Habis itu baru kalau lulus ujian kompetensi di Jepang dan kamu bisa bekerja di Jepang. Jadi aku juga lulus itu ujian tahun 2012, kemudian aku kerja 11 tahun di Jepang sebagai perawat, kemudian aku pindah ke sini karena suamiku orang sini, orang Wisconsin, United States. Jadi kita pindah ke sini tahun 2023. Nah, aku tahun lalu, tahun 2024, aku ikut ujian NCLEX. Jadi istilahnya orang sini kalau mau ujian kompetensi namanya itu NCLEX ya. Kalau Indonesia juga sekarang kan sudah ada namanya ujian kompetensi perawat. Nah, nama ujian kompetensi perawat di Amerika namanya ujian NCLEX ya. Kalian bisa cari NCLEX kalau tidak salah ya. Nah, aku ujiannya daftarnya di New York State, tapi aku tinggalnya di sini. Terus aku transfer license aku. Istilahnya di sini namanya, kalau kamu cari di komputer, di Google, namanya itu endorsement license. Jadi endorsement license itu bisa dilakukan ketika kamu sudah lulus RN, kamu sudah lulus NCLEX. Kalau kamu mau pindahin, contoh, kamu lulusnya, kamu daftar dan lulus di New York, terus kamu mau pindah ke negara bagian lain, contoh ke California, kayak aku ke Wisconsin, aku transfer lisensiku itu lisensinya harus ditransfer. Jadi aku kemarin daftar di bulan Januari, padahal aku lulus di bulan Juli tahun lalu. Aku kenapa baru daftar di bulan Januari? Karena aku tidak tahu caranya. Jadi aku pikir aku harus belajar lagi, aku harus ngurus transkrip nilai aku, begitu kan, lewat organisasi namanya CGFNS ya. Ini mungkin terlalu terlalu banyak informasi, mungkin kalian nggak ngerti. Coba Google aja CGFNS dalam bahasa Inggris ya, CGFNS gitu. Ya, Aku pikir harus lewat itu, ternyata tidak. Suatu ketika aku sudah belajar bahasa Inggris buat persiapan untuk ujian. Di Januari itu aku coba telepon
nursing, not nursing, department license. Jadi departemen khusus yang mengurus semua license, sertifikasi yang ada di negara bagian Wisconsin. Aku telepon mereka, aku tanya, aku cerita kondisiku, terus dia bilang kamu tidak perlu lagi urus CES, namanya itu Credential Evaluation Service gitu. Kamu tidak usah urus surat-surat itu, dan kamu tidak perlu lagi ikut ujian TOEFL atau IELTS karena kamu sudah punya kamu sudah lulus NCLEX. Jadi aku sudah punya license sebelumnya, jadi cuma tinggal isi formulir. Nah oke, akhirnya aku bikinlah, aku isi. Isinya bagaimana caranya? Tidak perlu kirim dokumen, tidak perlu, kita semua isi, cuma mengisi formulir online. Jadi bikin account di akun license-nya itu di license department. Cuma bikin account, habis bikin account, daftar, tulis nama, latar belakang, riwayat hidup, itu tuh ditanya semua. Kayak riwayat hidup dari kamu selesai kuliah 2004 itu, kamu ngapain aja tuh, itu ditulis. Kamu bekerja dan tidak bekerja itu semua ditulis. Jadi aku tulis semua tuh riwayat hidup aku isi di situ. Nah ada satu pertanyaan adalah kamu lulusan sekolah keperawatan di Amerika bagian mana gitu. Nah di dalam form itu tidak ada pilihan di luar Amerika, cuma dalam Amerika. Lalu kata sekretari yang jawab telepon aku, dia bilang kamu tidak perlu untuk mengisi itu, katanya gitu. Kamu skip aja, kata dia. Oh ya, jadi kita jawab semua pertanyaan. Pertanyaan itu berhubungan dengan latar belakang kita. Apakah kita dulu pernah license kita di band, atau kita pengguna narkoboy, atau kita pernah melakukan hal-hal jahat kriminal gitu ya. Itu tuh ada pertanyaan di situ. Terus bayar, aku bayar transfer license itu sekitar total berapa ya, $60 sekian kurang lebih ya. Kalau dirupiahkan hampir 900.000. Terus udah, aku tinggal menunggu aja. Dan pas 2 minggu setelahnya, kalau hari kerjanya sih 10 hari ya, tapi ya sekitar 2 minggu aku dikirim hasilnya. Jadi bentuknya itu berbentuk license-nya berbentuk digital gitu. Ya udah, kita tinggal download aja. Terus aku tidak menyangka dan tidak menduga, itu kan sekitar Januari aku sudah dapat license-nya kan. Ini sekarang akhir Februari, baru kemarin tanggal 28 kemarin itu suamiku pulang kerja, terus dia bawa license yang aslinya, yang kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Aduh, kurang ini ya. Aku soalnya bikin video di bawah jendela seperti ini. Bentuk ada 3 jenis kertas. Aku tunjukin ke kalian, tapi namanya aku tutup sama nomor license-nya aku tutup gitu. Nah ini apa aja nih bentuknya gitu kan. Ini sebenarnya mereka nanti aku cerita ya kelanjutannya. Pada saat kita melamar pekerjaan ini tidak dibutuhkan. Yang bentuk kertas begini tidak dibutuhkan. Yang bentukan tuh semuanya kirim lewat email, file ya. Tidak perlu lagi tuh pakai kertas-kertas. Ini yang ditulisnya kayak State of Wisconsin, the State of Wisconsin Boarding of Nursing, terus nama aku, terus register nurse. Ini dikeluarkan oleh yang tanda tangan itu dari siapa ya? Oh, government yang tanda tangan, gubernur yang tanda tangannya, gubernur Wisconsin. Terus ini nomor license-ku. Biasanya kalau kita mendaftar pekerjaan itu, melamar pekerjaan maksudku ya, melamar pekerjaan, mereka akan tanya nomor license kita. Udah. Terus lanjut, ini adalah department, ini the State of Wisconsin Department of Safety and Professional Service. Nah ini yang license sebenarnya. Kayaknya ini license yang kayak yang buat kayak aku punya gitu. Selama aku masih tinggal di Wisconsin ini berlaku. Sedangkan ini nanti yang akan diperbarui tiap tahun. Nah ini ada 2 juga. Ini yang buat pocket, buat taruh di kantong. Yang ini nih buat kita pegang gitu. Nah ini ada kapan harus di renewal lagi, diperbarui lagi. Nah di sini 1 tahun perbaharuinya kalau buat Wisconsin ya. Syaratnya itu kita tidak perlu ambil lagi continuing education, kayak tidak perlu lagi
pergi ikut course, ikut training gitu, tidak perlu. Kita cuma apply aja lewat account kita yang sudah kita buat sebelumnya, terus nanti lisensinya keluar terus bayar gitu kalau untuk Wisconsin. Tapi kalau di New York kemarin yang aku itu harus ikut lagi course child abuse gitu, terus kita send certificate kita, baru kayak diperbaharui lah, update license kita. Tapi state lain itu juga kayak di California itu ada lagi, dia punya peraturan sendiri yang nggak berbeda gitu. Nah buat Wisconsin itu sepertinya tidak, karena aku sudah search. Lalu yang ini yang buat paket itu sama nama aku terus alamat. Kalau yang ini dia ada alamat kita di sini gitu. Lanjut. Lalu karena aku karena surat ini sudah transfer license aku sudah aku terima ya waktu itu di bulan Januari, jadi Februari 2025 aku langsung ikut sertifikasi ya. Aku ambil course online juga, itu gratis, tentang evaluasi stroke. Itu sangat dibutuhkan buat kamu yang kerja di bagian neurologi, pasien-pasien neurologi kayak stroke, brain injury, subhemorrhagic kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu aku ambil BLS atau CPR certification. Nah yang paling utama adalah BLS ini. Jadi kalau kamu mau melamar pekerjaan apa aja di Amerika ini, kalau kamu punya sebagai perawat ya, wajib punya sertifikasi BLS. Itu yang basic, baru kamu bisa kerja. Dan akan disuruh pergi ambil itu gitu, entah pada saat sudah di hire atau pada saat nanti sebelum di hire gitu ya. Saran aku sih sebaiknya kalau sudah punya license langsung aja ambil BLS gitu, baru lamar pekerjaan. Jadi pada saat kerja kita tinggal konsentrasi untuk bekerja. Jadi aku ambil pergi, jadi kita harus pergi hadir gitu. Ada yang jenis online, tapi online itu tidak disarankan untuk orang-orang yang kerja di health facility. Jadi harusnya pergi in person, jadi harus ada orangnya, pergi hadir ke kelas, praktek, ada juga ujian, tapi ujiannya itu tidak kayak ujian yang menegangkan begitu, tidak. Ujiannya cuma kita evaluasi aja gitu. Jadi gurunya tuh, aku awalnya berpikir aduh mati gue nih kalau nggak masuk. Aku ini kan dulu di Indonesia kerja, jadi kalau kita latihan kalau nggak masuk itu poin berkurang apa. Ini pengalamanku dulu ya, nggak tahu sekarang. Di sini tidak, yang penting kamu tahu cara melakukannya, kamu tahu kamu tidak salah. Kalaupun kita salah akan dikasih tahu sama dia gitu, sama gurunya ya. Lalu setelah itu udah keluar, langsung besoknya langsung keluar sertifikat aku. Nah sertifikatnya pun berbentuk online, berbentuk digital ya, bukan berbentuk fisik kertas gini. Dan kalau CPR itu dia berlaku berapa tahun ya? 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun, setiap 2 tahun itu kita harus renew sertifikat buat BLS atau CPR gitu. Lanjut, terus sudah selesai, terus aku lamarlah pekerjaan. Aku melamar pekerjaan tuh minggu lalu. Jadi akhir Februari, minggu terakhir di Februari itu aku lamar pekerjaan. Ada satu rumah sakit di tempat aku tinggal ini, ada rumah sakitnya. Dia cukup terkenal ya di Wisconsin ini, jadi aku lamar ke situ. Dia punya klinik, dia punya badan research, dia punya rumah sakit buat adult, orang dewasa, ada rumah sakit untuk anak-anak juga. Jadi mereka tuh pisahkan gitu, nggak digabung. Terus apalagi ya, sepertinya itu ya. Terus ya banyak lah, pokoknya dia banyak, lumayan banyak. Ada researchnya juga. Aku melamar by online juga, jadi di sini sistemnya semua online ya. Lu melamar, isi semua formulir yang dia minta di dalam situ. Terus hari Selasa aku dipanggil. Selasa nih aku lagi jemput anak nih, lagi nunggu di parkiran sekolahan anakku. Dapat telepon aku dari sekretaris orang HRD. Terus dia telepon, dia bilang, bisa nggak kamu nanti ikut interview berbeda, jadi interview buat HRD sama interview ketemu manajer gitu. Terus dia bilang, aku bilang oh bisa gitu. Jadi ya interview buat lewat, kalau yang di tempat aku lamar ini ya, setiap rumah sakit berbeda-beda gengs. Ini pengalamanku ya. Jadi di interview yang aku jalani ini yang hari Kamis, jadi kemarin
hari ini hari Sabtu ya, sorry, hari ini hari Sabtu. Kemarin tanggal 29 Februari itu aku interview in person, ketemu tatap muka dengan manajer, terus sama orang kantornya. Terus hari Kamis kemarin aku interview sama HRD lewat telepon. Jadi hari Kamis tepat jam 11, ting gitu ya, handphoneku lah berbunyi, hai, ya halo gitu kan. Terus dia bilang, oh ya dia memperkenalkan diri. Aku bilang, apakah kamu Elizabeth? Dia bilang, ya saya Elizabeth. Aku bilang gitu. Oh iya, kamu kan lagi melamar bapak. Aku bilang, iya betul. Terus dia bilang, oke, aku akan review resume kamu. Jadi saat aku apply mengisi formulir untuk daftar kerja, aku juga itu upload ini aku resume CV ke rumah sakit. Jadi dia review, dia tanya pertanyaannya apa aja ya, aku kasih tahu ya. Jadi pertanyaannya itu dia tanya, kamu betul dulu sekolah lulusan Indonesia begini-begini? Iya. Kenapa? Terus kamu bekerja? Iya. Di tahun ini sampai tahun segini kamu bekerja, betul? Iya. Alasan kenapa kamu berhenti dari tempat pekerjaan pertama? Terus aku bilang, oh ya, karena aku mau ke Jepang, aku join gini-gini, aku tertarik untuk kerja di luar negeri, aku pengen dapat experience lagi gitu. Terus dia bilang, oh oke. Dia itu tidak bertanya kayak menyalahkan, tidak menjatuhkan, dia cuma mau bertanya sambil dia mengisi formulir dia ya, komputernya dia. Jadi aku nanya cek dia lagi mengisi. Terus waktu di Jepang itu aku kan jadi nurse assistant dulu, baru aku lulus, baru aku jadi perawat kan. Terus dia tanya lagi, kamu kan sudah RN di Indonesia, kenapa kamu kembali menjadi pembantu perawat waktu kamu di Jepang? Terus aku bilang, oh iya, karena di Jepang itu peraturannya begini-begini, jadi aku tidak bisa langsung jadi perawat. Kalau aku mau kerja jadi perawat, aku harus lulus ujian lagi, ambil lagi ujian, aku bilang gitu. Makanya di tahun 2012 aku lulus, baru aku jadi perawat tuh di situ. Oh ya, oke, dia bilang gitu. Terus kenapa kamu berhenti dari Jepang ini? Alasannya apa? Terus gue bilang, ya karena suamiku pengen pulang ke ini, jadi kami pulang ke Amerika gitu. Aku ikut suami banget. Oh oke. Terus dia tanya lagi, selama ini apakah kamu sedang bekerja di tempat kerja yang lain? Kata dia gitu. Kamu pernah bekerja atau setelah itu kamu ngapain? Dia tanya. Aku bilang, aku nggak ngapa-ngapain, aku di rumah aja jaga anak. Oh iya, tidak menjudge ya, dia cuma mengisi formulir. Dan nada suaranya juga biasa aja. Terus dia bilang, apakah, dia nanya lagi tuh, berapa gaji yang kamu harapkan? Bingung lah. Nah di situ saya sudah mulai galau nih. Saya bilang, gaji berapa ya? Saya kan tidak tahu ya. Tapi sebelumnya aku sudah research gajinya berapa. Oh by the way, sebelum dia membuka pertanyaan, dia review resume aku tuh, dia itu kasih tahu ke aku. Dia bilang gini, range gaji di tempat kerja kami ini, di company-nya ini, dari segini sampai segini, dia bilang gitu. $30, sekian-sekian sampai 47 sekian-sekian, dia bilang gitu. Terus aku bilang ke dia, aku jawab lah, aku bilang, kalau aku tidak ada preferensi gitu. Terserah, gue bilang gitu. Tetapi saya sangat bahagia, aku bilang, aku sangat bahagia kalau kamu memperhitungkan pengalaman kerja aku di sebelumnya, di Indonesia dan di Jepang, aku bilang gitu. Oh, dia bilang, oh ya, oke, katanya gitu ya. Terus dia bilang, kalau begitu kamu ada nggak surat dari rumah sakit kamu yang sebelumnya dari Jepang, surat rekomendasi? Itu wajib guys, kalau kalian kalian mau lamar kerja di Amerika, kalau biar gaji kalian itu tidak dibayar sesuai dengan fresh graduate gitu. Terus aku bilang, iya ada, aku sudah minta. Terus dia bilang, oh ya sudah, kalau begitu kamu kirim lewat email gitu. Jadi aku langsung habis tahu wawancara, itu udah selesai guys, cuma itu aja. Oh, terus dia tanya lagi satu, aku lupa, kenapa kamu mau melamar di company kita ini? Alasannya apa? Terus aku bilang, memang kan dia kan company-nya besar ya. Aku bilang, iya karena company kamu besar dan terkenal, aku pengen juga join supaya aku bisa developing my skill, terus getting more experience gitu. Dia bilang, oh ya oke. Tidak ada judge juga, tidak ada pertanyaan menjatuhkan, tidak ada. Terus dia bilang lagi, kamu apalagi satu ya, ada satu lagi dia pertanyaan ke aku tuh, apa ya, aku lupa ya gitu, pokoknya gitu deh ya, secara garis besar ini ya itu. Lalu dia bilang, oh oke, nanti besok dia perjelas lagi, nanti kamu ke rumah sakit ya,
janjian sama manajemennya di bla 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 bla, dia bilang begitu. Nanti manajernya datang katanya gitu menjemput kamu di depan gift shopnya rumah sakit. Ya udah, hari berikutnya selesai, terus aku pergilah kemarin. Udah rapi ya, pokoknya 100% lah rapi, pergi wawancara masuk. Mereka, aku pikir cuma satu orang, cuma dua, karena aku melamar buat 2 posisi, satu buat abdominal surgical, satu buat neurotrauma kan. Jadi aku apply buat 2, ada 1 orang lagi. Gue gini, aduh kok ada 3 orang ya gitu ya. Sudah duduk, mereka muda-muda gitu. Terus yang satu, yang neuro ini, dia sudah 23 tahun dia kerja di situ. Yang lain masih nggak, kayaknya seumuran sama gue tuh, ada satu yang lebih muda gitu, dia orang kantor. Ya udahlah, mereka kasih aku pertanyaan. Jadi awalnya itu suasananya itu mereka memperkenalkan diri ke aku. Dia bilang, kami ini. Terus langsung mereka menjelaskan tentang rasio perawat dan pasien yang ada di rumah sakitnya. Terus mereka menjelaskan tentang pasien, diagnosa pasien-pasien apa aja yang sering datang di maksudnya yang datang dan stay di ruangan mereka gitu. Terus mereka menjelaskan, terus mereka suruh aku memperkenalkan diri. Aku perkenalkan diri semuanya. Aku perkenalkan diri itu gimana, gengs? Aku perkenalkan dengan cara adalah semua yang aku tulis di resume itu aku rangkum dan aku ceritakan ke mereka sampai aku ada di lulus NCLEX dan aku berada di tempat yang dia sekarang itu tuh bagaimana aku ceritakan gitu. Kalian bisa lihatlah di apa sih namanya, di YouTube ya. Terus yang pengen aku highlight adalah mereka memberikan kesempatan buat kita untuk bertanya. Jadi apa yang ingin kamu tanyakan bebas ya, gengs. Kalian bisa tanya tentang jumlah kerja berapa lama, terus apakah ada orientasi, apakah ada training buat anak baru, itu tuh dijelaskan. Terus apalagi, yang itu sih yang aku tanyakan, apakah ada orientasi kan, karena aku bilang aku memang punya pengalaman, tapi kalau untuk Amerika ini aku pertama kali, aku bilang gitu. Aku tidak mau buat kesalahan karena aku yang aku rawat ini kan manusia. Aku bilang, jadi aku pengen kalau ada orientasi itu bagaimana. Terus dia bilang, oh ya kami ada program, bla dia jelaskan semua. Sudah selesai. Terus dia bilang, oh ya kami punya pertanyaan. Itu pertanyaan terakhir, sudah mau selesai. Dia bilang begini, kami ada pertanyaan tentang behavior. Dia bilang behavior apa ya behavior ya, tentang behavior lah, kayak kebiasaan pada saat bekerja. Dia bilang gitu, kamu tolong jawab, nanti ekspresi kami, mereka sih baik sih, mereka bilang, menurut aku sih baik, tidak menjudge ya, nanti kalau ekspresi kami diam dan tenang atau bagaimana, kamu jangan panik juga, dia bilang gitu. Itu berarti kami menunggu kamu menjawab apa, karena aku pikir sih mungkin banyak yang ditanya begini, terus semua langsung tertegun dan dia mungkin yang paling susah gitu. Terus dia bilang, tapi yang satu, terus manajer yang satu bilang, tapi kamu punya pengalaman, jadi saya pikir kamu bisa menjawab. Dia bilang begitu, jawab saja sesuai dengan pengalaman kamu pada saat bekerja. Baik. Baik, sudah, tanyalah. Ini gue tulis nih pertanyaan, ada 3, aku tuh dikasih 3 karena 3 orang, jadi mereka bertiga tanya soal pertanyaan. Ini bukan kasus pasien ya, mungkin ada juga, mungkin ya tergantung orangnya ya. Aku karena mungkin punya pengalaman kerja, jadi ditanyanya yang ini gitu. Pertama ditanya gini, soal pertama ya, cara kamu membuat pasien itu aman, nyaman, dan tentram bagaimana? Sampai intinya pasien itu bisa puas, dan bagaimana kamu menunjukkan bahwa kamu memberikan pelayanan yang terbaik, katanya gitu. Dan berikan contoh. Jadi harus berikan contoh, gengs. Jangan sampai tidak berikan contoh. Karena kalau kau tidak berikan contoh, dia akan menunggu dan dia akan bertanya, tolong berikan contoh. Terus tapi mereka baik, mereka bilang kami menunggu gitu. Ya sudahlah, gue berikan contoh. Gue berikan contoh pasien gue dulu di Jepang itu, pasien dengan ALS kan, mereka terlalu panjang ya, gengs. Jadi pasien dengan ALS itu mereka sangat meticulous, sangat particular gitu. Jadi apa yang mereka minta itu harus kita kerjakan semua gitu. Mungkin ada yang kerja di Jepang dan nonton video ini, mungkin kalian tahu, atau yang pernah bertemu dengan pasien-pasien ALS, atau pasti ngerti gitu. Terus mereka bilang oke. Terus pertanyaan kedua gitu, bagaimana kamu
menghadapi teman kerja kamu yang membuat kesalahan, terus apa yang kamu lakukan? Terus aku bilang, aku akan ngomong sama dia baik-baik. Aku bilang gitu, kamu nggak bisa kayak gini, tapi aku nggak akan ngomong ke depan pasien. Aku bilang, aku akan ngomong di belakang setelah itu gitu. Aku mau supaya dia tenang gitu kan, nggak mau menjatuhkan dia. Terus dia bilang, terus kata bosnya, coba tolong berikan contoh yang jelas. Gue gini, tapi contoh apa ya? Gue mikir lagi, gue tuh ada waktu jeda untuk memikirkan itu contoh, tapi aku bisa jawab. Aku bilang waktu aku di Jepang, aku juga mengajar untuk anak-anak baru lulus gitu. Jadi aku bilang, aku tidak bisa mengingat contoh yang paling tepat, aku bilang gitu. Tapi contohnya adalah ada suatu ketika pasien yang dia pegang itu infusnya bengkak, terus dia tidak langsung cabut atau tidak langsung matikan, dia biarkan begitu saja. Jadi aku bilang ke dia, ini tuh kamu harus, setiap kali kamu ke pasien, kamu tuh harus cek infusnya. Pagi-pagi kamu datang, dicek-cek semua apakah aman semuanya, baru kamu lakukan. Jangan lupa untuk mengecek, aku bilang gitu, karena itu penting buat kenyamanan pasien. Aku bilang, aku kasih contoh aja begitu. Terus dia bilang oke. Terus pertanyaan ketiga, apa yang kamu lakukan untuk perubahan di ruangan kamu? Itu gue udah mulai mikir nih, apa yang telah aku lakukan untuk perubahan, dan berikan contohnya. Gue gini, gue mikir, tunggu sebentar. Gue langsung gini, tunggu sebentar, biar karena saya berpikir. Gue udah bilang gini nih, gue gini, apa yang harus aku kasih contoh ya? Terus gue bilang, oh ya, gue ingat, karena gue dulu di Jepang juga, gue kan tim dekubitus gitu. Jadi setiap bulan harus bikin laporan, harus keliling lihat pasien, round, terus apa yang perbaikan harus dilakukan gitu kan. Jadi aku bilang oh ya, dulu tuh contoh ya gengs, ini jawabanku. Dulu itu banyak kejadian, jadi jumlah pasien dengan dekubitus itu meningkat di ruangan aku. Lalu aku ngomong sama manajer, aku bilang ini nggak bisa begini, kita harus lakukan sesuatu. Jadi perubahannya adalah setiap kali kita melihat pasien dengan kulitnya yang sudah mulai kemerahan, kita wajib foto, dan memang itu dilakukan, aku nggak bohong. Jadi kita tuh wajib foto, terus masukin ke komputer supaya kita ada bukti, masukin di dokumentasi. Karena di Jepang itu kan aku pakainya juga udah komputer kan pelaporannya. Dan waktu sebelum pelaporan pakai komputer pun itu kita print, terus kita taruh di nursing chartnya itu, kita tempel supaya ada bukti dan ada data gitu langsung. Itu kalian tahu nggak? Gue liat tim wajah 3 orang itu langsung tersenyum, karena mereka mungkin takut gue udah gak bisa jawab kan, dan gue juga. Karena gue bingung ya, namanya pertanyaan interview kan, kita nggak bisa prediksi. Aku kan nggak janjian dulu nanti soalnya apa gitu. Ya puji Tuhan aku bisa jawab. Nah udah selesai, aku pikir udah selesai tuh. Terus langsung bos yang satu bilang gini, bagaimana kalau kita pergi ke ruangan dan kita melihat ruangan kita? Dia bilang gitu. Gue langsung, emang boleh? Iya. Ya sudah, akhirnya gue tuh dibawa sama bos bos yang abdominal. Dia jelasin, tahu nggak, jelasinnya itu sampai mulai dari kamar pasien, toiletnya, lanjut ke dia stok obatnya. Mereka tuh stok obatnya itu mereka punya lemari berbentuk vending machine, tapi dia lebih canggih dari vending machine. Jadi bisa dipakai password gitulah, pakai password gitu bisa diambil. Nah terus sampai di ruang stoknya, semua ruang stok buat stretcher juga itu ditunjukin, semua sampai ruang belajar, ruang istirahat, locker, semua itu ditunjukin ke aku. Aku amazed guys, karena gue nggak pernah ngalamin kayak gini gitu kan. Mas kan aku kan cuma datang wawancara, kenapa aku ditunjukin ke ruangan aku gitu kan? Aku kan belum tentu diterima gitu. Terus dia bilang, jadi dia menjelaskan, terus dia bilang, kamu bebas bertanya. Di saat saya menjelaskan, kamu bebas bertanya gitu-gitu. Ya sudah, akhirnya aku ngomong, dengar. Sudah selesai, terus aku diantar pulang gitu gengs. Jadi itu intinya adalah proses wawancaranya. Nah hasilnya aku lagi nunggu email, semoga aja saya beruntung gengs.
Semoga aku di email dan diberikan tawaran gitu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Aku akan bikin video lanjutan ya, gengs ya. Sampai di sini dulu dan bye. Makasih udah menonton. Oh ya, kalau mau komen, mau bertanya apapun, silahkan DM aku di Elizabeth Nala atau komen di bawah. Oke, bye.